Maaf, agak mute tadi. Udah munculkah untuk presentasinya? Sudah, Pak. Oke, untuk sesi 6 nih mungkin kita lebih ke arah ini ya. Kemarin kan ada salah satu rekan mahasiswi menanyakan tentang apa? Untuk menguap itu ya. Tentang bahan bakar yang menguap itu. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang perihal tersebut ya. Itu apa yang disebut uap bahan bakar itu kita kenal juga dengan RVP. Udah muncul? Udah pindah slide? Sudah, Pak. Oke. Jadi apa itu tekanan uap atau kita tekanan uap rate atau disebut juga rate vapor pressure. Nah, jadi tekanan uap rate itu adalah ukuran dari volatiltas bensin ataupun produk minyak bumi lainnya. Jadi ini bisa didefinisikan sebagai tekanan uap absolut bahan bakar pada 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius, di mana suhu di mana bensin tersebut disimpan atau diangkut ya. Dan ini sebenarnya hampir mendekati suhu di tropis kita ya. Jadi mungkin tempat kita sekitar 37-an ya. Nah, kalau malam mungkin 28 atau apa, jadi lebih stabil kalau ini 37,8 derajat Celcius. Jadi untuk desain jadi untuk menstabilkan kondensat itu RVP-nya tuh kita jaga antara 9 sampai 12. Tapi kalau minyak bumi yang bagus pun yang stabil itu bisa sampai 4 PSI RVP-nya. Nah, jadi apa yang membuat mereka stabil? Kita sebut nama ada suatu alat namanya kondensat stabilizer ya. Di mana desain suatu kondensat stabilizer itu untuk menjaga spek dari, jadi gini, kondensat itu sebenarnya istilah sebagai salah satu bentuk mentah dari minyak bumi ya. Minyak bumi ada yang oil, ada yang kondensat. Nah, yang mudah menguap itu biasanya kondensat. Jadi kenapa saya lebih ke arah kondensat? Karena itu suatu jenis minyak bumi yang mudah menguap. Maka saya tulis di sini kondensat ya. Itu sebentar ini saya close. Maaf sambil ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, desain dari kondensat stabilizer ini untuk menstabilkan kondensat. Jadi yang dimana dia mudah menguap akan di-remove karena dijual ke customer itu akan menyebabkan bahaya juga karena dia mudah menguap dan bisa menyebabkan kebakaran segala macam. Maka kita stabilkan. Adapun biasanya desain dari kondensat stabilizer itu antara RVP antara 9 sampai 12 PSI. Jadi dia ketika disimpan pada suhu 37,8 itu, maka di dalam chamber itu tekanannya 9 sampai 12 PSI. Terus ketika semakin kecil, apabila di bawah 9, itu kondensat itu nggak akan mudah menguap. Jadi umpama kayak solar itu tahu solar itu stabil dia. Karena apa? Dia akan menguap pada suhu 370 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Pokoknya di atas 300-an dia akan menguap. Sedang kondensat itu lebih mudah menguap. Dia pada suhu 37 aja udah menguap. Padahal di Indonesia aja suhu kadang kalau kita siang kan bisa di 37 ke atas ya. Anggap aja sekarang baru musim kemarau kayak gini kita bisa sampai 43 derajat, 40 derajat Celcius ya. Di situ akan mudah menguap. Ya beruntung kita nyimpen kayak bahan bakar nggak langsung terkena suhu udara luar. Jadi lebih stabil ya. Mungkin dia di dalam tangki atau di suatu ruangan yang agak teduh. Jadi dia suhu di situ memang di bawah 37,8 atau 38 hampir 38 derajat Celcius. Jadi ketika dia disimpan di atas 30 di pada suhu 37,8 dia tuh kondensat akan menguap
dan akan menimbulkan tekanan. Tekanannya umpama 9 PSI, berarti dia RVP-nya di 9. Jadi dia akan menunjukkan ya ketika kita menyimpan suatu kondensat di panas pada suhu 37,8 akan menimbulkan tekanan berapa ya. Kalau tekanan semakin tinggi kan berarti uapnya kondensat kita bentuk menjadi uap kan semakin banyak. Umpama tekanannya 13 PSI, berarti dia itu ketika kita simpen kayak minyak itu, bayangin kondensat itu kita simpen pada suatu suhu 37,8 terus dikasih kayak apa ya, kayak pressure gauge, kayak tekanannya loh, ini tekanannya semakin tinggi karena apa, uap itu akan sifatnya expansion ya, ketika dia kena panas dia akan semakin naik. Jadi ketika dia PSI-nya semakin tinggi, RVP-nya semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa kondensat atau minyak yang disimpan itu nggak stabil. Makanya perlu stabilizer ya. Jadi tekanan di atas 12 itu sangat nggak stabil ya. Saya ya pernah sampaikan juga mungkin ke rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua. Umpama ini salah satu customer kita, itu perusahaan, teman-teman pernah melihat thinner ya? Pernah beli thinner ke toko besi kah? Jadi kalau rekan-rekan mahasiswi semua pernah membeli mungkin cat atau thinner, itu kan kalau kita buka pasti akan pertama kali akan mencium baunya. Baunya itu salah satu uap dari ya bahan bakunya sebenarnya kondensat itu. Kayak thinner itu kondensat. Karena salah satu customer kita di Semarang itu membeli kondensat dari kita. Kejadian pernah kita tuh kejadian suatu alat kita ada kendala dikit sehingga kondensat itu tekanannya pada 14 PSI. Batasan kita kan 13 PSI, jadi 12,9 itu udah ketika dikirim 14, ketika dikirim dari tempat kita di Surabaya, dekat Surabaya, kota di dekat Surabaya, kita kirim ke Semarang. Nyampe sana, itu kan dikirim pakai drum-drum kayak drum-drum oli, drum-drum apa isinya kondensat. Drum itu menggelembung karena apa? Kondensat yang dikirim tadi kurang stabil ya. Lebih kestabilannya RVP-nya tuh di atas 13 setengah. Jadi dia tuh drum itu kayak menggelembung itu. Ketika kita buka tuh keluar uap kondensatnya. Jadi keluar kondensat yang lumayan banyak dan itu secara safety nggak bagus ya, karena kita nggak tahu ketika buka, ada mungkin pekerja itu membuka, ya namanya orang kita kasih tahu jangan dilarang merokok, oke. Tapi kan ada potensi juga ketika membuka drum itu ada percikan api. Bayangin kalau kita buka drum pakai besinya itu, ya mungkin harusnya dikasih grounding. Jadi kalau membuka itu sebetulnya harusnya dikasih kabel, jadi dia biar nggak timbul percikan, gesekan itu nggak menimbulkan percikan api sehingga nggak menyulut kebakaran, itu harus ada namanya grounding. Jadi alat pembuka itu kita kasih kabel, kita kasih ke tanah, di ground kan. Jadi ketika membuka tuh nggak akan timbul percikan. Nah itu kadang orang lupa. Nah itu bahaya juga, makanya kita buat sestabil mungkin di 12, RVP itu 9 sampai 12. Jadi itu. Jadi kondensat itu harus dibuat stabil ya. Terus stabilizer alat itu kita pakai pemanasan ya biar stabil, karena emang kita panaskan juga kondensat itu, ketika dipanaskan tuh akan terjadi uap. Jadi kita memanaskan enggak 37,8 ya waktu diproses blend. Jadi kita naikkan dikit suhunya. Mungkin 43 biar kita cepat juga. Jadi 43 dengan tekanan sekian akan nguap. Jadi kita dari proses blend itu, oke kita lanjutkan aja. Ntar ini salah satu desain kondensat stabilizer ya. Biasanya di sini saya sampaikan untuk RVP-nya antara 9 sampai 12, terus dari kondensat stabilizer itu ada minimum dry efficiency. Jadi itu nanti di dalamnya ada kayak plat-plat
untuk memisahkan ya. Jadi dia efisiensi try itu ada minimumnya. Jadi ketika semakin atas dan dia terpisah secara langsung semakin baik ya. Terus ada maksimum regularity ya, karena dia memiliki pemanasan ya dari boiler. Jadi dia tuh ada pemanasan juga. Harus ada memiliki maksimum ya. Jadi ada juga set exchanger. Jadi dia karena melepas panas tadi harus ada exchanger di sampingnya. Jadi di sini ada thermal fluid banyak ya, alat-alat sebuah. Kenapa saya mengangkat kondensat stabilizer itu di situ ada pemanasan, ada pertukaran panas, ada set exchanger dan ada ini maksimum pressure load ya. Di dalam kolom itu kan kita harus menjaga biar dia dia bisa ngalir dengan sempurna, istilahnya bagus lah. Kalau kita pressure drop-nya itu tinggi, itu udah mulai plugging. Makanya kita jaga pressure drop itu maksimum diperbolehkan berapa. Jadi ketika suatu vessel itu mulai ngeplug, tekanan masuk tekanan masuk 10, keluarnya 0. Berarti kan beda pressure drop-nya 10. Jadi itu berarti ngeplug. Nah, kalau 10 ke 9 kan cuma beda 1, berarti dia masih ada aliran. Terhambat cuma 1 PSI. Makanya kita pastiin alat itu enggak terjadi ngeplak atau mampet kalau orang Jawa nyebut. Dan sini ada maksimum kondensat temperatur dan kita ada batasan yang dibolehkan H2S sama CO2 konten. Jadi untuk H2S itu karena itu suatu gas yang berbahaya. Teman-teman kalau hobi naik gunung mungkin kadang di pegunungan itu ketika di puncak itu akan mencium bau telur busuk atau apa, itu H2S-nya itu udah mulai ada paparan gas H2S. Bahayanya apa? Ketika kita menghirup H2S, itu kalau masih mencium bau kayak telur busuk itu masih kadarnya masih di bawah 20 ppm. Jadi kita mencium 5 sampai 20 ppm itu kita masih bisa, wah ini baunya telur busuk nih, kita masih bisa menghindar. Ketika di atas 20 mulai sampai 100 PSI kita mulai indera penciuman kita udah mulai nggak bisa mencium telur busuk lagi, kita mulai pusing, disorientasi ya. Ketika sudah di atas 200 kita akan pingsan. Dan dalam 10 menit kalau kita naik gunung mencium itu nggak kita pergi dari lokasi tersebut, nggak ada yang nolong, kita ya mungkin akan apa ya istilahnya, otak kita akan rusak ya karena mencium gas beracun tadi. Makanya H2S ini bahaya. Di minyak-minyak juga kandungan H2S banyak. Jadi di lokasi fasilitas yang pernah saya tempat itu H2S itu di 5.800 ppm. Bayangin ya, kalau 5 ppm sampai 20 ppm itu kita udah bisa mencium kayak kita mau mutah. Saya pernah itu terjadi kebocoran gas ya. Saya kebetulan pas nyepeda, saya hajar aja, saya melewati ya pokoknya kayak udah mulai disorientasi, saya pengen cepat-cepat lepas dari lokasi tersebut. Ya udah pasrah ya, alhamdulillah setelah melewati lokasi tersebut kebocoran itu udah mulai kandungannya normal. Jadi waktu itu kebetulan terjadi kebocoran pipa dan kebetulan karena memang BBM-nya besar sekali 5.800, ya itu bahayanya. Ya alhamdulillah saya bisa melewati lokasi tersebut. Dan kita kalau di kayak di oil and gas plant itu karena ada H2S dan CO2 konten, maka kita harus selalu melihat kayak teman-teman melihat di bandara-bandara enggak, kayak apa? Kayak windshock, kayak kaos kaki yang bendera itu. Jadi tujuannya itu untuk menentukan arah mata angin. Nah, ketika terjadi suatu kebocoran gas H2S yang bahaya ini kita harus melawan arah angin. Jadi umpama terjadi kebocorannya dari arah
utara dari Gunung Merapi gitu. Anginnya ke selatan. Nah, kita jangan ke arah utara, tapi kita mencoba menjauhi sumbernya sambil umpama kita bergerak ke selatan tapi sambil ke barat atau ke timur. Itu yang lebih aman ya. Umpama sumbernya kita di arah barat laut, ya kita berusaha ke arah selatan sambil menjauhi arah sumber itu. Nah, makanya kita di lokasi Pertamina Plan itu banyak dipasang windshock, namanya windshock ya, apa, kaos kaki angin. Jadi itu makanya untuk kenapa itu, karena kita emang beroperasi di H2S dan CO2 yang tinggi. Jadi kembali ke condenser stabilizer tadi, condenser stabilizer itu gunanya untuk menguapkan kondensat yang nggak stabil tadi. Jadi kita buat dia biar produk kita tuh 9-12 psi. Jadi ketika kita menyimpan minyak itu dalam satu wadah, itu ketika suhu 37,8 itu tekanan cuma 9-12. Kalau tekanan lebih dari itu nggak akan stabil. Nah, itu cara ngetesnya gitu. Nah, ketika produk sampel itu di lab dah nyampe segitu ya aman gitu loh. Dan lebih stabil. Yang kemarin ada Mbak siapa tuh tanya, Pak, kalau menguap itu baik, ya emang menguapnya masih batas toleran ya, karena emang karakter minyak kayak bensin tuh emang menguap ya, karena dia mudah menguap pada suhu panas ya. Kalau nggak bisa menguap maka dia bisa kebakar ya, makanya tapi kita udah membuat stabil. Jadi ada referensi kita membuat stabil 9-12. Ini secara garis besar nih saya tunjukkan ya. Di sini untuk prosesnya. Ini saya pakai pointer ya biar lebih jelas. Jadi minyak bumi dari sumur itu akan masuk keluar ke sini. Ini yang kemarin saya sampaikan, Christmas tree ya. Jadi di sini tuh kayak valve itu yang menutup membuka. Jadi melindungi juga keluar ya, melindungi peralatan. Jadi dia tekanan di sumur ini bisa sampai 2000 psi. 2000-2500. Teman-teman bayangin aja, tekanan kita ngisi angin di nitrogen di pom bensin itu paling berapa? 30 psi kan. Nah, tekanan sumur ini 2000 psi. Sangat bahaya ya. Kita melihat mobil ketika mobil truk itu ketika 20 psi, 30 psi meletus, tekanannya kayak gimana besarnya kan. Apalagi kalau ini 2000 psi pipanya bocor, pecah, akan bahaya juga. Saya pernah itu kompresor kita tekanan 600 psi itu terjadi rusak ya, ngeplak aja, blowing aja suaranya kayak gimana. Blowing itu terus terang melepaskan udara dalam kompresor biar cepat-cepat terbuang. Jadi dari 600 psi biar aman nggak meledak peralatan tuh, maka dibuang kompresor udara itu ke flare ya, dibakar biar aman juga nggak mencemari lingkungan, dibakar. Itu aja suaranya kayak gitu besar sekali. Jadi bisa bayangin tekanan di sumur ini sekitar 2000 psi. Jadi minyak atau gas keluar dari sumuran ini pada tekanan sekitar 2000 psi keluar. Nah, di sini diatur, tekanannya diturunkan biasanya teman-teman. Karena peralatan kita biar lebih murah dan ekonomis, tekanan di sini paling dibuat di 500 psi. Jadi dari 2000 ini ada alat pengontrol namanya pressure reduce valve, PRV, menurunkan tekanan dari 2000 psi ke 500 psi. Kenapa diturunkan? Biar aman juga. Tapi ada juga tekanan tempat kita plan itu yang menjaga tetap 1000 psi. Jadi diturunkan tapi cuma sampai 1000. Kenapa? Karena plan itu beroperasi normalnya di 1000 bisa memisahkan H2S, ya udah. Tapi setelah terpisah H2S-nya, dia tekanannya pasti diturunkan atau dinaikkan, itu tergantung kita ya. Mau dikirim, tekanan harus nyampe di sana, maka dikompresor ya. Ini tekanan juga ditinggikan lagi. Dari sumuran ini kita keluar.
keluar minyak sama gas itu kita masukkan ke separator ya. Jadi ini namanya di sini ada manifold production header. Jadi kalau di pipa-pipa itu, pipa penerimaan itu dari pipa, mungkin teman-teman sering kalau melihat ada kayak pipa yang menerima dari pipa satu, pipa banyak menerimanya jadi satu pipa, namanya production header. Ini dari production header lari ke separator ya. Nah, dari separator ini kan dipisah. Kemarin sudah saya sampaikan. Ini yang oilnya, minyaknya itu akan mengalir lanjut ke sini. Nah, ini nanti distabilkan di sini. Yang gasnya dimasukkan ke sini. Gasnya dijual juga ya. Gasnya tadi kan masih kecampur sama air. Walaupun ini airnya ke bawah ya. Airnya ini ke bawah. Ini di sini ada separator ya. Di sini ada kompartemen. Jadi aliran minyak yang ada gasnya tuh ke sini, gasnya ke bawah ke atas, tapi gasnya ke atas tuh masih ada campuran airnya juga ke atas. Karena apa? Nggak mungkin gas aja kan, masih ada gas yang agak basah lari ke atas. Terus yang ke sini, di sini dipisah ada kompartemen pemisah tuh. Jadi minyak itu yang sisi atas lari ke sini. Nah, terus di drain ya, ini di open valve. Sisi yang ini kan ada pemisahnya, maaf nggak ketunjuk. Jadi minyak itu akan masuk ke sini, ke stabilizer, kondensat stabilizer. Sedang air ini kan masih ada minyak-minyak dikit ya, kadang terikut ke sini. Nah, di sini ada hydrocyclone ya. Hydrocyclone itu apa? Dia alat yang memisahkan antara air sama sisa-sisa minyak tadi. Nah, nanti sisa-sisa minyak tadi masih bisa kita manfaatkan. Ini nggak muncul ya di sini. Sebenarnya hydrocyclone ini nanti minyak tadi yang masih bisa ditangkap itu biasanya lari juga ke sini. Tapi ini nggak dimunculkan. Ini cuma skemanya. Biasanya dia muncul ya. Jadi kadang kita tangkap. Jadi yang dikirim diinjeksi ke sumur atau ke water disposal itu benar-benar air ya. Air yang sudah tidak ada atau minim sekali minyaknya, dah di ambang batas aman minyak. Nah, terus yang minyak tadi, ini di sini RVP-nya masih tinggi mungkin. Tapi tergantung beda-beda karakter masing-masing sumur ya. Saya pernah di Sulawesi itu ada 2 lokasi, beda-beda. Produk mentahnya tuh ada yang udah 7 PSI RVP-nya, jadi udah stabil. Tapi sebelah tuh 13 PSI, masih kurang stabil di mix ya. Ketika di mix dia lebih stabil, jadi ketemu di sekitar 11-an. Nah, jadi minyak yang belum stabil dari 13 PSI masuk ke sini. Habis itu dia mulai dipanaskan ya. Ini preheater, ini pertukaran panas ini. Saya sampaikan tadi preheater ya. Jadi ini terjadi pertukaran panas kayak apa ya? Dia pipa-pipa dilewatkan ke uap panas gitu. Jadi dia memanfaatkan, bisa jadi pakai electric heater, bisa jadi di sini terjadi pertukaran panas, bisa electric heater, bisa gas heater yang pemanasnya pakai gas, bisa juga yang memanfaatkan panas dari pertukaran tadi ya. Ini setelah agak panaskan, dia akan terekspansi di sini ya, distabilkan. Nah, ini yang kan ini masuk ke sini kan. Nah, ketika masuk ke sini tuh ini ada dari boiler ya. Jadi dia yang nguap ke sini itu akan ditangkap ya. Nah, ditangkap ini dari condenser stabilizer ke sini ke compression pan. Nah, di sini nanti dia dilarikan ke flaring juga. Kalau di sini mungkin dikompresi ya, jadi tapi ada juga yang ini lebih stabil ya. Kalau yang udah part yang sudah stabil lari ke refinery ini. Ini grafiknya ya, ini udah stabil dari boiler udah stabil ke sini. Jadi secara garis besar stabilizer itu sebetulnya memanaskan ya.
kita panaskan minyak bumi sesuai mungkin treatmentnya. Pama dia men-stack 37, pernah saya setting tuh di 39 atau 40. Ketika 40 derajat dia dah mulai menguap, kita kemarin yang 40 tuh kita flaring. Jadi kita bakar. Kalau ini grafiknya ini bisa ke compression trend, tapi kalau yang plan yang saya pernah tangani itu di flaring. Jadi ketika dia di sini dipanasin di 40 derajat menguap, 40 derajat Celcius menguap, berarti kita bakar. Nah itu biar terbentuk minyaknya ini udah stabil karena apa? Yang 40 derajat udah menguap. Nah, suhunya di sini berarti di sini suhunya udah mulai mendingin ya. Ada set exchanger nih. Ini dimanfaatkan juga pertukaran nih. Ini 40 karena ada set exchanger mungkin udah 38 atau 39 ya. Nah itu ini dimanfaatkan lagi di cooler biar dia lebih stabil di 37 atau apa. Habis itu udah stabil dikirim. Bisa ke refinery storage, bisa ke export land. Nah, atau minyak bumi yang sudah stabil itu akan dipasarkan ya. Nanti dipasarkan ke masyarakat, dikasih apa ya istilahnya, mungkin kayak nambah aromatik biar bau juga, biar tahu kalau terjadi kebocoran apa atau apa. Sebenarnya kalau di lokasi kita tuh, kalau gasnya benar-benar bersih, kita nggak tahu itu ada kebocoran gas nggak, cuma karena tempat yang pernah saya tangani gas itu ada H2S-nya, paling kalau agak bocor, ini kok kayak bau gas ya. Jadi sebenarnya bau dari telur kayak H2S-nya tadi. Makanya kadang kita kasih aromatik, kayak apa ya, biar dia agak bau lah gitu. Kalau gasnya nggak bau, tapi kalau kondensat emang biasanya agak bau ya, tapi nggak sebau yang produk-produk yang ada di lapangan sih, yang di pasaran. Tapi itu untuk biar salah satu parameter juga terjadi kebocoran. Itu terus ini untuk tampilan udah pindah ke peta kah? Halo, tes. Belum, Pak. Belum. Oke, saya escape aja nih ntar. Soalnya kalau lari ke itu biasanya belum. Kalau ini sudah ya tampilan ini. Sudah, Pak. Nah, soalnya saya takut kalau Zoom tuh biasanya kalau ke slideshow tuh nggak mau pindah dia. Oke, ini salah satu fasilitas kita yang ada di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dia tuh terletak di antara kota Palembang sama Jambi. Kita ada namanya Pertamina Aset 1 Field Ramba. Kalau saya dulu lokasinya di Prabu Mulih sini, ada field Pertamina Limo di sini ya. Saya pernah di sini tuh 2010. Mengurus minyak bumi di sini. Emang alhamdulillah Palembang tuh termasuk kota yang bagus juga. Misalnya daerahnya penghasil minyak bumi banyak. Nih rekan-rekan ada yang dari Palembang kah? Mungkin bisa kalau yang dari Palembang atau dekat Palembang. Kemarin ada ya yang dari Jambi ya. Jambi di sini ya. Kalau kita Ramba nih, Fil Ramba itu antara Palembang sama Jambi. Jadi dia kurang lebih sekitar 4-5 jam ya ke Fil Ramba ya dari Palembang itu. Kalau kita dari Palembang, kalau zaman dulu belum ada jalan tol mungkin 6 jaman ya. Nah, saya udah lama juga nggak ke Jambi ya, udah lama. Jadi film Batu ada di sini. Di lokasinya dari Jalan Raya Jambi Palembang, nanti dia ke sini ya, ke arah belok ini, di sini, berada di sini. Di Jalan Cekayu Lubuk Linggo. Itu nanti saya jelaskan dikit di proses di sana.
aset 1 Filramba. Ini fil yang udah tua nih, dilihat fasilitasnya kan. Memang Pertamina tuh kadang beberapa fil dari apa ya? Dari peninggalan bisa Belanda, bisa mungkin Chevron diserah terimakan jadi Pertamina. Terus Conoco diserah terimakan jadi Pertamina. Jadi kita suruh mengolah beberapa sumur lokasi yang tambang-tambang minyak yang udah agak berumur juga. Ini Filramba ya. Saya jelaskan tentang fasilitas di Filramba ini. Dia juga memanfaatkan itu, proses itu. Nah, sini tentang penjelasan proses pengolahan gas di Filramba. Jadi gas plant di Filramba itu mensuplai ke separator produksi dan separator tes di stasiun pengumpul di Sentral Ramba ya. Jadi gini, dari sumur-sumur tadi, gas itu terlebih dulu masuk ke MP Slakacer. Ini Slakacer ya. Biar teman-teman tahu gambaran Slakacer itu kayak gimana. Gini, jadi dia tuh kayak pipa untuk nangkep. Nanti di sini akan ada beberapa, ini kayak manifold header ya sebenarnya, ya, model-model gini. Jadi kalau pengen tahu minyak tuh masuk dialirkan ke sini, ke Slakacer ya. Ada MP Slakacer, ada LP Slakacer. Nah setelah itu dia lari ke tekanannya dinaikin ke kompresor. Ini teman-teman melihat ini kompresornya pakai diesel ya, yang digerakkan pakai diesel. Ada juga kompresor yang digerakkan pakai turbin. Kalau yang plan-plan Pertamina yang baru sekarang itu pakai gas turbin ya, gas turbin kompresor. Itu yang menggerakkan. Kenapa milih itu lebih murah operasionalnya, tapi harga alatnya emang lebih mahal. Tapi secara keseluruhan akan lebih murah dibanding kita mengoperasikan diesel kompresor. Kalau diesel kompresor itu kayak kita naik truk atau naik mesin diesel ya, bis itu konsumsi solarnya berapa liter itu. Nah, kalau pakai untuk ini sama. Ini mesinnya lebih besar daripada mesinnya truk atau bis itu. Jadi bisa menghabiskan mungkin per jam itu bisa sampai 1.000 liter atau 4.000 liter. Saya pernah yang saya tangani di lokasi itu kalau terjadi pemadaman alat itu apa mau istilahnya jeglek kalau orang Jawa. Oh, pabrik kita jeglek. Itu harus menyalakan pertama kali dengan diesel. Nah, diesel itu kebutuhan dieselnya itu bisa 4.000 liter per jam. Bayangin konsumsinya mesin karena mesinnya saking besarnya. Bayangin jadi 4.000 liter itu tank itu akan habis dalam 1 jam untuk menjalankan diesel yang besar. Sama, makanya di sini ada 6 gas kompresor ya. Di Filtram Batu, gas plant memiliki 6 unit gas kompresor. Tapi status karena ini fil tua, ya 2 unitnya rusak sekarang. Jadi yang beroperasi cuma 4 unit saja. 4 unit gas kompresor, tapi yang beroperasi sebenarnya cuma 2. Yang 2 lagi standby. Jadi 2 running, 2 standby. Jadi alatnya tuh terdiri dari 6 kompresor. Tapi 2-nya rusak. Tinggal 4 kan. 4 tuh 2 running, 2 standby. Yang 2 tadi emang karena udah cukup usianya cukup dan mungkin untuk menjalankan sulit, mau operasional untuk menghidupkan juga mahal, maka kita nggak beroperasikan. Ini karena mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini alatnya udah puluhan tahun ini. Memang Filramba agak berumur juga. Jadi mereka beroperasi secara bergantian ya. 2 running, 2 standby. Nah, di sini menunjukkan MP dan LP Slakacer. Nah, Slakacer itu menangkap apa? Slak. Jadi biar sebenarnya biar ke kirimnya gas, maka
minyak berat-berat itu ketangkap ke sini ya. Jadi gas yang ada minyak beratnya itu ketangkap di situ. Udah, entar ini tak enso dulu deh teman-teman biar udah bisa muncul ya ini. Di sini takutnya saya jelasin ternyata belum lari ke apa? Ke ini kompresor gas. Apa kompresor diesel ya? Ini ada kompresor tadi yang saya sampaikan. Terus ini slug catcher. Ini gas ini udah sebagian slug-slug itu ketangkap di sini ya, gas yang bersih tadi masuk ke sini ya. Sebenarnya nggak bersih-bersih banget karena emang masih ada kita kompresi ya. Terus kita lari ke berikutnya. Di sini. Kompresor di gas plant merupakan 3 stage. Jadi terdiri dari 3 tingkatan ya. Gas mula-mula akan masuk ke stage pertama suction scraper. Dari suction scraper yang pertama masuk ke stage suction bottle kedua untuk dikompresi. Setelah dikompresi, gas tersebut masuk ke discharge botol ya. Jadi setelah dari discharge botol masuk ke intercooler, terus masuk ke second stage scrubber. Dari second stage scrubber mengalami pressure lagi, jadi tekanannya akan naik. Mungkin tekanan awalnya dari 10 psi menjadi 800 psi untuk dikirimkan gas tadi keluar dari kompresor. Tekanan gas dari kompresor ya ini benar dari 20 sampai 30 psi ditekan secara 3 tahap itu akan menghasilkan tekanan 800 sampai 900 psi setelah keluar dari kompresor. Setelah itu produk selain kompresor itu, selain gas tadi ada juga namanya kondensat. Kondensat yang di sisi minyaknya itu akan di recovery. Kondensat recovery itu ada 4 proses utama. Pertama didinginkan. Didinginkan ada pendinginan gas dan pemisahan cairan. Setelah didinginkan kan, gas dan cairan akan terpisah. Setelah itu cairan tadi namanya kondensat. Kondensatnya distabilkan. Seperti saya sampaikan tadi, distabilkan RVP-nya. Setelah distabilkan, menjadi didinginkan lagi pakai pendinginan kondensat recovery unit. Karena stabilisasi kondensat tadi kan pemanasan kan. Setelah keluar kan masih suhunya masih kurang dingin, didinginkan. Pendinginan kondensat itu pakai apa? Pakai propan, kayak AC-nya lah. Kayak AC-nya di pabrik-pabrik minyak tuh propan ya. Mungkin teman kalau di dunia rumah tangga itu freon namanya, freon. Kalau di dunia oil and gas itu propan. Sebenarnya nama gasnya aja beda. Setelah itu, setelah masuk ke sistem pendinginan CRU, langsung masuk ke sistem regenerasi glikol. Jadi setelah didinginkan tersebut karena masih mengandung uap air itu ditangkap oleh glikol. Glikol itu sifatnya menyerap air. Setelah itu airnya nggak ada, dikirim. Nah, ini salah satu contoh HP apa? Ini gambaran HP separator ya. Kalau teman-teman ingin melihat atau AKP lebih jelas. Jadi kalau mau KP di kayak Pertamina bisa ngirim ke HR masing-masing field. Jadi kemarin kebetulan ada salah satu rekan mahasiswa dari teknik kimia tetangga ya, alma mater UGM itu tanya, Pak bisa nggak KP ya? Coba kirim deh ke HR-nya di field sana. Dia pengen di field Cepu, oke lah, bisa. Dia ngirim, alhamdulillah bisa KP. Jadi kalau kerja praktek di sana, jadi membuka wawasan adik-adik sekalian, adik-adik rekan mahasiswa, mahasiswi di proses gas di Pertamina kayak gimana. Jadi kayak gini ya, alatnya tuh enggak kayak kita NMAX 2022, enggak. HP separator ini udah berumur nih karena emang pemisahannya tuh tapi masih aman. Dia diinspeksi rutin tiap
2 tahun itu ada tiap tahun ada inspeksi sertifikasi ulang 2 sampai 5 tahun ya. Jadi dicek ketebalan peralatannya masih aman enggak. Kalau udah tipis kan kena tekanan dia ada potensi crack, ada potensi meledak karena nggak kuat nahan tekanan. Makanya di sini ada namanya kondensat ada stabilizer ada inspeksi rutin ya dari peralatan tersebut. Jadi inspeksi peralatan itu rutin ya dari situ. Ini ada HP separator. Nah, di sini ada heat changer. Ini heat changer ini sama untuk menukar panas nih. Jadi sama juga dari situ. Jadi kalau teman-teman mau ini kayak gini ya. Ini heat changer. Terus di sini stabilisasi kondensat. Kondensat yang dihasilkan dari low temperatur separator yang pada tekan yang udah didinginkan tadi memasuki stabilizer feed drum di mana tekanan berkisar antara tadi kan 800 sudah diturunkan tekanan di sini sudah menjadi 250 sampai 290 psi. Dan temperatur feed harus dipertahankan sekitar 0 sampai 1 derajat Fahrenheit. Ini sangat rendah ya. Karena ada propan tadi. Untuk itu, sebagai kondensat ada dipanaskan terlebih dahulu melalui perpindahan panas dengan propan cair dari refrigeran drum di refrigeran subcooler. Ada pula kondensat bertemperatur rendah langsung masuk ke low temp separator. Jadi separator yang kriogenik ya, yang tahan rendah tadi, biar lebih stabil. Nah ini kriogenik refrigeran drum, ini stabilizer feed drum ya. Jadi menstabilkan kondensat tadi. Jadi stabilizer feed drum itu merupakan separator 2 fase. Kondensat fraksi ringan akan menguap menjadi gas dan keluar ke saluran melalui full scrubber yang kemudian digunakan sebagai asupan bahan bakar untuk gas engine kompresor. Jadi kalau yang gas engine kompresor ini dia lebih ekonomis dibanding diesel kompresor. Jadi kalau yang di Rambani kita pakai gas engine kompresor karena engine-nya itu menggerakkan gas dan gas kita nggak beli lebih ekonomis ya. Kalau kita pakai fuel, kita walaupun Pertamina kita nggak boleh memakai solar kita. Solarnya harus beli. Istilahnya membeli solar industri. Jadi kita tetap harus nggak boleh memakai solar yang kita olah. Jadi solar yang udah keluar olahan terus dicatat di negara sebagai produk solar itu baru dibeli untuk menggerakkan diesel. Kalau di sini kita menggunakan gas engine. Gas engine tadi karena gas yang tadi udah daripada dibuang maka kita bisa manfaatkan sebagai gas engine kompresor. Sementara kondensat fase cair yang tidak menguap di stabilizer feed drum akan memasuki kondensat stabilizer. Kita kondensat stabilizer tersebut terjadi penguapan, pengaliran ulang kondensat untuk menghasilkan komposisi dan tekanan uap yang diinginkan ya. Jadi ini kondensat stabilizer. Setelah itu akan dilarikan ke heater untuk dipanasi, dikembalikan ke kondensat stabilizer agar kondensat fraksi ringan menguap yang mudah. Jadi yang RVP-nya ringan-ringan itu akan menguap biar di RVP-nya stabil ya di tadi sampai 12. Yang sudah stabil itu akan memasuki reflux kondensat. Jadi kondensat yang fraksi ringan itu akan dipindah panaskan dengan propan, lebih dingin, lebih stabil. Ya kan? Kondensat fraksi ringan yang berfase gas itu kalau di Rambani karena dia fil tua, fil yang udah berumur ya, kondensat fraksi ringan tuh masih bermanfaat karena masih gas bersih dimasukkan untuk pembangkit listrik di lokasi ya. Ada juga yang tempat kita tuh yang yang menguap tuh karena mengandung H2S tinggi, bahaya bagi peralatan maka dibakar. Jadi di fil donggi yang di
di mana Sulawesi itu karena berbahaya maka akan dibakar dia. Jadi beda-beda ya treatmentnya masing-masing peralatan tuh. Mungkin itu, jadi ada peralatan penelitian condensed stabilizer, reflux condenser, akumulator heater, condensate cooler, dan refrigerant cooler. Ini kita tunjukkan ya. Jadi di sini kayak stabilizer ya. Jadi akan terpisah-pisah ya fraksi-fraksinya. Nah ini ada reflux condenser ini. Ini ada akumulator menangkap dan heater. Nah, ini refrigerant cooler. Jadi freon atau refrigeran tadi yang udah dingin kita masukkan ke sini biar merilis panas dengan cooler ya. Setelah itu kita masukkan lagi ke compression untuk mengoperasikan itu. Nah, di sini sistem pendinginan CRU terdiri dari satu unit kompresor pendingin K170, refrigeran subcooler dan economizer propan. Propan dari chiller akan masuk ke scrubber dari first stage tekanan 70 psi. Kemudian masuk ke tekanan yang kedua ke economizer karena ditekan pakai kompresor tekanan menjadi 55 psi. Setelah itu masuk lagi ke kompresor. Jadi kompresornya bertahap ya dia. Dari 7 psi ditekan menjadi 55 psi. Dari 55 psi ditekan lagi menjadi 170 psi. Nah, refrigeran yang suhunya tadi dingin ini untuk juga berguna untuk menstabilkan. Setelah dipanaskan tadi stabil, kondensat tadi kan juga perlu didinginkan yang udah terpisah sama yang gas-gas berbahaya dan lebih stabil tadi didinginkan sebelum dikirim ya. Jadi untuk menangkap juga. Kemudian didinginkan mulai perpindahan panas di refrigeran subcooler ya. Di sini LTS, low temperature separator. Jadi temperatur tekanan rendah ya. Temperatur suhu rendah. Refrigeran subcooler jalur propan menjadi dua, reflux condenser dan economizer. Propan yang setelah melewati reflux condenser kembali ke economizer, setelah itu lari ke chiller, mendinginkan lagi. Jadi ini secara garis besar ya, secara garis besar kondensat proses di tempat kita di Ramba. Sebenarnya nggak beda jauh sama fil-fil. Jadi di Pertamina tuh ada namanya hulu sama hilir. Di hulunya tuh memproses gas minyak mentah tadi yang sudah stabil. Nanti akan dikirim ke kilang-kilang. Kilang kayak di Balongan, di Cilacap, di Balikpapan, maupun di Palembang ada. Sungai Gerong itu akan memisahkan lagi kondensat. Mana yang jadi aftur, mana yang jadi bensin, mana yang jadi minyak tanah, kerosin dipisah-pisah sesuai fraksinya. Dan sudah stabil dia di 9 sampai 12 psi. Mungkin secara garis besar itu sih. Saya memang secara jelaskan secara garis besar dan mungkin agak cepat juga ya karena di sini bisa rekan-rekan mungkin ini sesi ke-6 jadi biar ada gambaran ya secara garis besar di Pertamina kayak itu sih. Proses-proses di stabilisernya, terus kemarin di proses plan-nya, cara membangun saya pernah nerangkan tentang cara membangun pabrik minyak, terus cara mengoperasikan peralatan-peralatannya. Oke, mungkin itu aja sih secara garis besar di Pertamina tentang thermal fluid. Jadi emang kita memanfaatkan panas banyak di dunia oil and gas, baik untuk memisahkan minyak maupun untuk memproses minyak. Mungkin ada pertanyaan? Ya saya 1 jam kurang dikit ya untuk sesi penjelasan di sesi ini karena saya mungkin berharap sih ada pertanyaan dari rekan-rekan ke kita, ke mungkin. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, saya open sekarang. Mungkin sesi-sesi separuhnya saya sebagai sesi untuk tanya jawab.
Baik, mohon izin menyela sebentar Pak Akid. Monggo. Ya, untuk mahasiswa silakan, ini kesempatan yang eh, sangat berharga ya untuk kalian ini. Ini meeting terakhir di sesi transisi industri termikuit ya. Ini silakan digunakan waktunya bertanya sebanyak-banyaknya dengan ahlinya dalam hal ini Pak Akid ya. Nah, silakan para mahasiswa semua, silakan bebas saja, nggak usah ragu-ragu bertanya terkait segala yang berkaitan dengan termofluid, terutama aplikasinya di dunia migas. Ya, silakan, Mas. Kalau tidak, mungkin ditanyai saja, sebagian dipancing aja Pak Akif, mahasiswanya apa Mas Dimas, tanyain aja mungkin kalau mereka belum. Oke, mungkin di on cam ya, silakan on cam. Ini, ayo pada di mana ini on cam? Ya, ada Mbak Alfia Triana, Mas Raffi Kulmam, Dimas Aditya, Adil, ya, Elek John, ya. Silakan Mas, tanya aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut salah, nggak usah malu ya. Tanya aja di dunia. Apa tanya, Pak, saya bisa KP di Pertamina di tempatnya Bapak Akhir enggak gitu. Boleh aja ya Pak Akhir ya. Boleh. Nanti mau di KP di sini Surabaya bisa. Nanti kita jelaskan, nanti Pak Manu nanti bisa Iya, bisa sampaikan ke rekan-rekan, oh ingin KP, nanti saya iya, izin ke mungkin rekan saya yang bagian iya, mesin bisa yang iya, tertarik di dunia apa, iya, iya. nanti Ya, Mas Deswantara, silakan Mas, Mas Irfana Gito, Mas Heru, Meka, ya silakan tanya-tanya apa saja yang terkait dengan materi ini atau yang lain ya, silakan ya. Monggo Pak Akid, saya kembalikan ke Pak Akid. monggo tanya ke saya nggak apa-apa, ini saya mau tanya juga bingung nih, ini kan saya apa ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan dalam beberapa sesi ini, saya mungkin menjelaskan selama 6 kali ini, mungkin bisa mungkin teman-teman bisa lebih terbuka lah gambarannya. Nah, kalau menyangkut jurusan ya, di Pertamina tuh mungkin ya teman-teman jangan apa ya, jangan minder lah. Soalnya jurusan apapun kalau dia ada kesempatan bisa ya. Jadi umpama oh saya teknik otomotif Pak, tapi kan mungkin karena di ijazahnya adalah teknik mesin itu terbuka juga. Soalnya di tempat kita juga ada yang karena awalnya dia mengurusi kapal di kelautan ya, dari teknik perkapalan atau kelautan. Karena kita sebagian awal kerja tuh ngurusin tentang pengiriman minyak di kapal. Tapi setelah masuk kerja juga lama-lama dia nggak ngurusin di situ juga, malah ngurusin di lokasi lain. Jadi dia beroperasi dikirim ke lokasi darat. Nah, nggak ada hubungannya, tapi apa? Ada kesempatan belajar. Jadi kemauan belajar di Pertamina. Jadi mereka dia malah jadi ngurusin di darat, jadi ngurusin apa? Bidang-bidang pengolahan minyak di darat. Jadi jangan apa? Misalnya ada kesempatan ambillah untuk belajar. Siapa tahu mau mempelajari tentang motor bakar di mana, di ya mungkin diesel ya, kayak motor bakar diesel ada juga kita. Kalau manufaktur nanti terkait pengen sistem memanage suatu pabrik atau apa boleh juga. Jadi di bawah wacana yang biar pas gitu bisa. Jadi teman-teman, oh ya ini saya ini pengolahan sistem kan biar terolah dengan bagus. Jadi Pak saya pengen tahu sebenarnya
antara petani sama manufaktur sama, mereka pakai monitoring supply chain manajemennya pakai program sama MESAP. Kenapa? MESAP itu kita membeli program kayak di Jerman tuh, membeli program-program pengadaan material. Jadi pengadaan material itu dibeli dari sana, terus kita beli aplikasinya untuk dimanfaatkan di dunia manufaktur. Bisa di Pertamina juga pakai. Jadi nggak tertutup ya. Jadi waktu saya di manufaktur itu pakai program itu juga, waktu juga memakai itu. Ada pertanyaan kah dari rekan-rekan? Monggo. Pak, saya izin bertanya Pak, boleh Pak? Boleh Mas Deswan. Tadi kan yang saya dengar kalau itu butuh PSA yang besar banget ya. Kayak misalkan kalau untuk kendaraan itu kan misalkan 30 PSI. Tapi kalau misalkan untuk di mesin kayak mesin-mesin kayak gitu, itu lebih ke tekanan tinggi apa gimana Pak? Iya. Salah. Jadi di itu kan Pertamina tuh itu kan membutuhkan tekanan tinggi ya Pak. Nah kalau misalkan untuk sekarang ini di beberapa wilayah atau beberapa pabrik itu ada yang lebih efisien nggak Pak kira-kira untuk dari nggak perlu tekanan tinggi tapi bisa dibilang jadi tekanannya nggak harus tinggi tapi masih bisa beroperasi dengan normal gitu Pak. Oh iya, jadi gini Mas Devan, ini gini, kalau teman-teman di dunia manufaktur biasanya peralatan motor-motor pneumatik atau apa tuh tekanan cuma paling mentok di 150 PSI. Kenapa paling tinggi di 150? Karena gini, penggerak udara itu mereka punya kompresor. Mesin kompresor ada di pasaran itu tekanannya cuma 150. Jadi kalau di dunia manufaktur, kayak mengencangkan baut itu, dia pakai udara kan, udara gitu. Nah, itu tekanan cuma 100 PSI, 40 PSI, karena unit untuk itu. Tapi ketika dia butuh untuk tekanan lebih tinggi, dia dipasang unit kompresor. Nah, mungkin pengencangan baut sampai tekanan tinggi, itu ada kompresor khusus menaikkan tekanan udara. Sama Pertamina tuh kita dari dalam perut bumi itu tekanan udah tinggi Mas. Jadi tekanan minyak bumi itu kenapa ketika baru itu tekanan sampai 1000 PSI 2000 itu bisa muncrat tinggi. Kalau enggak kita tahan pakai pipa itu mungkin dia pasti bisa menyembur sampai 30 meter itu minyak itu. Nah, untuk menahan tekanan tinggi kan peralatan kita juga harus bertekanan pakai keamanan yang besar. Jadi otomatis ya kita jaga juga valve kita. Walaupun valve kita tuh menggerakkannya juga pakai pneumatik yang tekanan cuma 150 tadi. Jadi 110 PSI. 110 PSI itu untuk menggerakkan valve, tapi tekanan di sistem tetap besar. Jadi tekanan di separator tuh 1000 PSI, tapi lama-lama kita turunkan ke tekanan normal. Kayak tekanan di lingkungan gini kan 10 sampai 12 PSI ya. Kalau teknik-teknik kalau kita tekanan besar, teknik penyimpanan kan ada juga. Tapi ada juga tadi yang didesain untuk tekanan besar kayak kemarin saya sampaikan silinder kayak LNG itu berbentuk tekanannya mau besar. Mungkin itu. Oke Pak, jadi gitu ya. Makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dari rekan-rekan? Monggo, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kita open aja.
Ya, silakan. Ini waktunya masih banyak sekali loh. Silakan ya. Waktunya masih banyak. Ya, nanti kalau nggak habis ya gimana lagi ya. Tapi silakan mau tanya ini. Kita beri Nggak kesempatan. apa-apa, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh. Kalau misalkan mau KP di kilang minyak kayak gitu tuh, syaratnya selain administrasi ada syarat kompetensi nggak, Pak? Kalau misalkan ada, syaratnya apa aja? Terus dari kompetensi itu tuh nanti tesnya berupa wawancara atau ada tes tersendiri? Terima kasih. Oh, kalau KP itu sebenarnya enggak ya. Cuma mungkin kalian gini, kayak kemarin ada yang mau, Pak, saya mau KP tempat Bapak pengen tahu tentang sistem ini, pengolahan ini. Ya kirim surat ke kita. Nanti kan kalian akan dapat surat dari HR. Nanti biasanya kita ngontak sama yang kompeten, pengen KP tentang pipa atau tentang separator. Saya tanya ke teman saya yang bagian separator, kamu mau enggak bimbing anak buahku ini nih? Oh iya, enggak apa-apa. Ya, nanti mungkin kalian akan dikasih materi-materi tentang peralatan-peralatan yang ada di tempat kita gitu. Gitu. Jadi syaratnya tuh ada. Nggak salah kemarin tuh sebenarnya syarat lebih ke arah administratif sih ya. Tapi ya kalau mau KP tempat kita syaratnya sebentar. Saya kayak kemarin sempatan. Jadi mungkin yang penting dapat approval dulu dari sini. Jadi ada proposal KP dari kampus, ada CV, ada fotokopi KTP, fotokopi kartu mahasiswa, surat keterangan sehat sama surat pernyataan bebas narkoba, ban metre sama udah booster vaksin ya. Itu harus dilampirkan. Nanti dikirimkan mungkin bisa awal-awal syarat itu nggak semuanya dulu ya secara mungkin CV proposal KP yang belum kampus dulu nggak apa-apa nanti biar kita diskusikan sama user kalau sudah baru user kan akan mengarahkan kalian menemani kalian mungkin selama sebulan tapi ya namanya tugas kalian nggak bisa mengganggu kita bekerja jam kerja paling nanti dikasih guide-guide lah dalam mungkin 1-2 jam oh ya pelajari ini ya nanti kalian baca ketik-ketik di mulai diketik diolah oh ya jadi kayak gitu jadi nanti mungkin kayak belajar kalian nanti kayak belajar di kampus itu cuma bedanya belajarnya di langsung praktek oh ya Pak ini oh ada fasilitas kami ya mungkin agak confident nanti mungkin nggak bisa nyantumkan semua ya ini tolong di yang ini nggak boleh ya Pak jadi modelnya gitu tapi secara persyaratan tadi saya sampaikan nanti kalau yang penting izin mungkin ke kita kalau udah usernya udah oke nanti baru bikin administrasinya yang penting usernya udah menerima nanti kirim ke HR nanti bisa email nanti kita kasih nomor HP HR-nya nomor email HR-nya nanti ada balasan nah, baru mulai KP itu aja sih nggak ada di tempat kita kalau KP-nya gitu ya cuma ya tahu sendiri kalau apa-apa kalau di Pertamina ya kita cuma menyediakan tempat di kantor jadi semua fasilitas ya kayak sendiri ya jadi laptop semuanya sendiri jadi kita nggak menyediakan fasilitas lebih lah istilahnya nah ya kalian kesini bawa laptop kayak bekerja terus cari kos akomodasi sendiri cuma nanti ya kelebihannya ilmunya bisa kita sharing gitu. Tentang ya ini kan kalau saya cuma jelasin mungkin wah ini bapak ini jelasin apa sih tentang separator tentang apa nah kalau kalian buat mau pak saya mau KP tentang separator udah yang saya jelaskan cerita jendela tuh bisa jadi satu satu KP sendiri tuh cara membuat separator gimana menentukan tekanannya berapa terus kapasitas berapa itu udah satu anu sendiri tuh satu slide sendiri ada lagi kah Ya, silakan kalau ada lagi.
Kalau belum ada mungkin saya nih Pak Akid terkait KP Pak Akid. Ini kan mahasiswa ini semester 3 ya. Jadi mereka itu KP di semester, kalau nggak salah semester 7 ya Pak ya. Iya, 7 kayak kemarin ada anak teknik kimia tuh ngajukan KP ke kita semester 7 juga. Ya, di semester 7 mungkin menarik sekali karena mahasiswa manufaktur ini belajar tentang teknologi dan belajar juga tentang simulasi menggunakan ANSYS ya. Akhir ini mungkin saya terpikir bahwa KP di situ itu bisa malah jadi tugas akhir apa skripsi ya. Misalnya tentang heat exchanger tadi ya, ada heat exchanger yang cukup sederhana, kemudian operasional aktualnya di situ berapa, data-datanya, suhu misalnya, tekanan, atau yang lain-lain itu diketahui di situ, kemudian mahasiswa juga bisa melakukan simulasi gitu ya. Sehingga nanti bisa mungkin, kalau mungkin bisa menganalisis berbagai kekurangan, misalnya kok kinerjanya kurang bagus atau apa sebabnya, itu kan nanti bisa dia analisis ya dibandingkan dengan simulasi yang dia lakukan. Misalnya tadi ada gambar itu changer dengan desain yang cukup sederhana ya, kayaknya cuma 2 laluan itu ya Pak, yang kondensor atau apa itu ya, atau heat changer yang hanya simple aja tadi, itu malah justru menarik itu. Di situ bisa disimulasikan sesuai desain IAE-nya, di situ materialnya apa, ukurannya seperti apa, kemudian dia melakukan simulasi ya dengan fluida di situ yang terlibat apa. Nah, ini nanti bisa dibandingkan antara simulasi dengan operasi aktual di situ. Ya, bukan eksperimen tapi udah operasi aktualnya. Kenapa beda? Berarti terjadi sesuatu ya di dalamnya, ada yang sudah kenapa nggak ideal, jauh dari ideal, jauh dari ini. Mungkin nanti bisa jadi semacam skripsi itu. Iya Pak Freddy. Ya, oke. Begitu Pak. Mungkin nanti ke depan bisa kita bicarakan terkait dengan implementing agreement ya Pak Akhir ya, nanti barangkali kita bisa mengirimkan beberapa mahasiswa ke sana untuk penjajakan 2 atau 3 ke sana melihat lapangan, kemudian menjajaki ketertarikan mereka di bidang apa, kemudian dari pihak Pertamina memberikan proyek ke mahasiswa gitu ya. Walah, bisa ini jadi kegiatan baru. Ya, yang jelas kita nggak ingin mengganggu pekerjaan di situ yang udah established ya. Dan nanti minta tolong ditarikan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan mungkin bisa memberi nilai tambah bagi Pertamina itu gitu Pak. Oke, itu saja sih Pak dari saya. Mungkin mahasiswa silakan, ini sudah saya berikan ya perantara ya, mungkin ada terbersih pertanyaan setelah mendengarkan pertanyaan saya. Iya Mas, silakan, ini ada 40-an mahasiswa ini. Ada enggak? Ini pertanyaan tadi Mbak Fatika itu mungkin mau apa di Pertamina gitu. Silakan aja nanti kita cari infonya. Kalau saya dulu KP-nya di Chevron Pak Akid, mungkin Pak Akid masih ingat ya. Nah, itu cuma lihat-lihat aja, tapi sayangnya belum seperti sekarang mahasiswa bisa sembari melakukan simulasi. Oke, monggo. Ya, silakan. Ada? Kok diam semua nih? Kalau tidak ada Izin nanti bertanya Pak, oh ya silakan. untuk karir ya ini. Jadi untuk bekerja di sana itu sertifikasi apa yang harus diperlukan oleh mahasiswa Pak?
Itu, terima kasih. Kalau bekerja relatif tergantung kalau terusan di Pertamina tuh kita sistemnya seleksi. Kalau secara BPS itu seleksi administrasi aja, terus tes psikologi semua yang bertahap itu psikologis terus sampai 5 atau 6 tahap. Habis itu kalau lolos jadi interview user dan masuk ke Pertamina, itu yang jalur BPS. Sedang ada juga yang jalur karir ya, istilahnya keahlian itu awalnya itu dari mungkin di dunia kayak saya dalami dulu, saya di dunia proyek oil and gas, bangun-bangun pabrik oil and gas. Pertamina kadang membuka juga jalur oil and gas gitu. Terus ada juga yang lewat mungkin skill ya, kayak mungkin teman-teman yang mau bagian sertifikasi itu mungkin kayak ada yang teman ngambil sertifikat pengelasan, jadi dia jago mengecek las-las sehingga dia bisa menentukan las-las yang baik, yang bagus dan benar. Enggak, akhirnya dia masuk ke kita sebagai inspektor. Jadi relatif tergantung posisi. Ada yang di audit dia ikut sertifikat audit. Jadi relatif kalau di bagian experience. Kalau di bagian umum nanti sertifikat ya cuma ijazah aja, sama biasanya IP ya, IP di atas 275, ijazah cuma nanti ikut prosedur, ikut tes harus lulus berapa tahap ya, itu agak ketat. Nah, kalau mau yang jalur yang dimana sesuai ya kayak sampaikan tadi, nanti bekerja di suatu inspection, ada juga yang di manufaktur itu orang procurement ya, teman-teman kita tuh ada yang dari procurement dulu. Saya dulu di manufaktur Astra, ternyata Pertamina hire experience mengolah data, di situ masuk. Ada juga gitu, jadi ada beberapa langkah Mas Ilga Fadil. Jadi bisa lewat jalur experience atau lewat umum. Kalau lewat jalur BPS itu agak ketat persaingannya, dari mungkin 10.000 atau 25.000 jadi berapa orang gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, masih ada waktu ya 7 menit ya. Pertanyaan ini kesempatan yang sangat berharga ya, ini nanti kalau ketemu lagi nanti di program berikutnya nih sama Pak. Ya, 7 menit lagi. Yuk, nanti karena 10:30 kita akhiri ya. Ini memang tadi pertanyaan yang terakhir ini Pak Akid, ini memang kayaknya paradigma mahasiswa ini kalau masuk kerja itu harus dilengkapi dengan berbagai sertifikasi gitu ya. Tapi Oh memang iya, mungkin misalnya dia punya sertifikat ahli ngelas, sertifikat ahli desain gambar gitu. Tapi memang itu kan sepertinya untuk level operator atau level ini ya sebenarnya ya, kayak level yang pelaksana ya Pak ya. Kalau engineer, pengalaman saya dari MP ya lebih ke tes potensi ya Pak, tes potensi macam ya, jadi benar. Kayak udah mungkin itu ya, karena lebih ke potensi, kemudian nanti kalau skill kan bisa dilatih itu, yang baru itu kan dilatih dari perusahaan pekerjaannya. Jadi sertifikat itu ya nanti untuk pelengkap attachment aja ya, kalau itu sebagai lampiran saja. Oh iya. ini biar ini. Iya. Benar Pak Freddy. Saya kan juga lewat jalur experience juga setelah bekerja di dunia oil and gas sekian tahun. Nah, itu ternyata Pertamina membutuhkan BPS experience 10 tahun gitu. Waktu itu saya membaca, ya alhamdulillah mungkin ya rezeki saya, Pertamina melihat saya udah
beberapa dan tes, oh ya ini, tapi setelah di tes itu kita juga Pertamina memiliki standar psikologinya, nilai minimal berapa. Kita screening administrasi, oh orang ini experience 10 tahun, dia lihat apa yang ditangani ini, oh HR udah oke, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah tahap berikutnya itu user dites pengetahuan tentang lebih ke arah keahlian saya. Oh kamu benar-benar tenaga ahli di mechanical ya, rotating atau pompa atau apa. Oh ya ternyata benar, ya udah masuk di Pertamina. Dan setelah kerja mungkin 2 tahun ilmu saya dipakai, habis itu saya pindah ke production, lebih ke arah sistem memanage suatu hal. Nah, itu. Pokoknya semangat aja lah teman-teman. Nah, kalau nanti kayak gimana monggo itu. Iya, masih ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, kita akan segera akhiri ya. Tapi kita sama-sama, saya di sini Adit mewakili kampus ya, mewakili UNJ, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Akid yang telah bersedia untuk berkolaborasi menjadi dosen praktisi industri di kampus kami, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Semoga nanti ke depan kita bisa lanjutkan kolaborasi ini ya dengan ya mungkin mata kuliah termobilir lagi atau mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan mata kuliah konversi energi, Pak Akid. Ya, karena Boleh, ya. kita nanti pasti akan semakin banyak mata kuliah yang bisa kita kerjasamakan. Oke. Itu Pak, terima kasih sekali ya. Mohon maaf ya, kami selalu pribadi maupun juga mewakili kampus dan para mahasiswa semua jika di dalam menanggapi atau merespon di dalam kita berinteraksi selama 6 kali pertemuan ini terdapat berbagai hal yang kurang berkenan di hati Pak Akid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian Siap. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa akhiri ya Pak, tapi kita screenshot dulu fotonya, jadi on cam dulu Pak, tolong semua mahasiswa dinyalakan ya, ya. Kecuali saya mohon maaf sekali nih, laptop saya tuh nggak beres-beres sekali ini kameranya, sehingga ini nggak tahu settingannya atau apa, saya tanyakan tadi ke teman itu belum bisa beres nanti setelah betulkan. Sebentar saya ambil gambarnya. Versi sebelum dirombak Sebentar. Baik, sudah saya ambil gambarnya. Mungkin mahasiswa akan ada yang mewakili menyampaikan terima kasih ke Pak Akid. Tolong diwakili Bapak atau Mas siapa ya, Mas Mbak Fanya atau Mbak Alfia Triana ya, silakan. Terima kasih Pak udah membantu kami dalam 6 pertemuan ini. Semoga ilmunya Pak Nur Akid berkah dan bisa bermanfaat bagi kami dan kami bisa meneruskan keberkahan itu. Terima kasih Pak Nur Akid. Amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama. Keep it touch aja ya.
kontak-kontak nanti guys teman-teman mau apa pengen ya main ke Surabaya atau apa, nanti mungkin setelah kalian semester 7 atau apa pengen KP kemana, mungkin saya syukur masih di Surabaya, insya Allah saya bantu, atau mungkin di mana nanti kita arahin juga kalau pengen KP di Pertamina. Saya juga secara pribadi kepada Pak dosen, Pak Freddy, dan rekan-rekan mahasiswi semua, mohon maaf kalau ada salah, lebih ke arah sharing knowledge dan mungkin biar teman-teman open juga terhadap ya semua, semangat lah, itu aja sih. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Rafil Alam ya, Rafil Umam ya, maaf mewakili teman-teman. Oke, mungkin itu Baik, dari ya, saya. terima kasih Pak Agit. Mungkin bisa kita akhiri ya semuanya, sampai bertemu lagi. Ya, selamat siang. Ya, silakan untuk bisa para mahasiswa. Oke, mohon izin saya end ya Pak Agit ya. Nanti kita lanjutkan Oke, Pak Freddy. komunikasi hari ini ya. Oke, selamat siang. Oke.